Oke, selamat datang kembali di video saya tentang sharing ya. Pada sesi ini saya ingin sedikit bercerita ya dari salah satu buku yang sangat saya sukai ceritanya ya. Dimana di situ menceritakan sebenarnya tentang pentingnya menjadi diri sendiri, bergerak sesuai kemampuan alami kita agar nantinya potensi tersebut bisa lebih maksimal keluar untuk berkarya, bekerja, dan menikmati kehidupan seperti itu. Nah, jadi dalam satu cerita di buku ini menceritakan tentang suatu akademi ya, yang di situ berisi beberapa binatang ya, binatang hewan, beberapa hewan-hewan yang di situ memiliki potensi masing-masing gitu. Di situ anggap aja ada harimau atau serigala atau rusa ya. Terus kemudian ada bebek, ada elang, ada tupai, ada monyet gitu. Yang di situ mereka semua memiliki kemampuan masing-masing dalam beraktivitas, dalam bekerja, berkarya dan bakat gitu loh. Nah, dari cerita tersebut ya di salah satu akademi, di suatu akademi itu menuntut ya binatang-binatang tersebut harus mahir menguasai semua sub ya, semua pelajaran yang akan diajarkan di situ. Salah satunya adalah berlari, berenang, menyelam, memanjat, lalu berayun gitu. Nah, dari beberapa peserta yang ada di akademi tersebut, pastinya gitu, di antara mereka akan ada yang unggul ya, tapi akan ada juga yang kalah di salah satu bidang tersebut. Salah satunya rusa yang mahir berlari gitu. Apakah dia nantinya akan mahir dalam pelajaran berenang, memanjat, melompat, berayun atau terbang gitu. Dan sebaliknya, binatang-binatang yang lain pun juga mengalami hal yang serupa gitu. Setelah si akademi tersebut berlangsung dalam beberapa kurun waktu ya, di situ apa yang kira-kira terjadi dari sistem pendidikan atau tekanan yang seperti itu? Kemungkinan besar yang terjadi adalah potensi yang tadi diarahkan untuk semuanya harus menguasai bidang itu ya, mereka tidak bisa mencapai puncak dari kemampuan tersebut. Dan fatalnya lagi, dari tekanan yang memaksa mereka harus mempelajari semua itu, menguasai semua itu, justru malah berpotensi menghilangkan jati diri alami dari peserta-peserta tersebut sesuai dengan kemampuan alaminya gitu. Seekor bebek yang tadinya dia mahir dalam berenang di atas air ya, ketika dia dituntut untuk bisa berlari seperti rusa, seperti singa, seperti harimau, apa yang terjadi? Dia akan kewalahan dengan desain tubuhnya yang seperti itu. Dia tidak terdesain untuk berlari cepat. Atau ketika dia dipaksa untuk menjadi seperti seekor tupai yang memanjat pohon, apa yang terjadi pada bebek tersebut? Kemungkinan besar yang terjadi adalah bebek tersebut tidak bisa mencapai puncak dari kemampuan berlari atau memanjat itu tadi. Dan fatalnya justru juga bisa berpotensi merusak kemampuan alaminya. Mungkin karena saat dia sedang berlari dia jatuh bangun ya, kakinya mungkin sobek-sobek dan sebagainya. Atau ketika dia saat dituntut untuk memanjat ya, dia berusaha semaksimal mungkin mengepakkan sayapnya, kakinya yang terjadi dia robek-robek semua ya. Akhirnya yang terjadi apa? Besar kemungkinan dia juga tidak mahir dalam berenang karena secara fisiknya dia sudah lecet gitu. Begitu juga dengan binatang-binatang yang lain. Kayak mungkin ikan ya, ikan yang mahir berenang di dalam air. Bayangkan ketika dia dipaksa untuk menjadi seekor seperti singa yang harus berlari cepat, apa yang terjadi? Dia akan mati. Nah, ini juga banyak sebenarnya terjadi di sekitar kita ya. Conditioning lingkungan
seringkali memaksa kita untuk menjadi orang lain, harus seperti orang lain, dituntut mengikuti strategi orang lain. Padahal mungkin boleh jadi kita di situ memiliki potensi alami yang kita bisa kembangkan sendiri untuk lebih baik mencapai puncak sesuai dengan skill basic yang ada di dalam diri kita masing-masing. Seseorang yang misalkan dia terdesain sebagai seorang pekerja keras, ya, yang dia harus banyak menggunakan energinya secara terus setiap harinya, ya, mereka bisa kecenderungan frustrasi dan bingung ketika mereka disuruh diem, tidak melakukan apa-apa. Ini banyak terjadi di sekitar kita, ya, dimana terkadang karena sudah terbiasa beraktivitas berat, ya, terus kemudian disuruh diem sebentar, libur sebentar, dia malah frustrasi dan bingung, bahkan tubuhnya bisa terasa sakit semua gitu. Atau sebaliknya, orang-orang yang mungkin desain energinya adalah seorang pemikir keras, pemikir cerdas, ya, tapi ternyata dia hidup pada satu lingkungan yang di situ memaksa dia di situ harus bekerja keras menggunakan fisik, ya, besar kemungkinan dia akan frustrasi gitu. Dan fatalnya lagi, ketika sudah terlalu lama pada conditioning seperti itu, juga bisa membuat kemampuan alami dari pemikir cerdasnya itu menjadi tumpul. Karena pekerja cerdas dia harusnya banyak berinovasi, ya, berkreasi untuk lebih luas lagi. Dia harus berada pada satu lingkungan yang ketemunya itu aja, begitu saja, setiap hari itu lagi, sehingga membuat potensi dari kemampuan kreativitas berpikirnya di situ akan berkurang gitu. Dia tidak bisa mencapai potensi terbaik dari bekerja di situ karena desain energinya bukan untuk bekerja keras, ya. Jadi dia memang bisa mengerjakan itu, tapi dia tidak mencapai potensi terbaiknya. Dan malah potensi alami yang tadinya mungkin dia bawa bisa menjadi tumpul karena dia terus-terusan berada pada lingkungan seperti itu. Nah, itu banyak sekali terjadi di sekitar kita. Nah, mungkin dari perumpamaan satu kisah di akademi itu tadi akan lebih mudah kita pahami, ya, tentang pentingnya menjadi diri sendiri agar nantinya bisa bergerak sesuai potensi desain penciptaan masing-masing gitu. Ini banyak terjadi di sekitar kita, ya. Kita seringkali merasa frustrasi sekali, ya, ketika kita dipaksa untuk melakukan hal yang mungkin itu bukan bidang kita atau bukan hal yang kita sukai gitu. Sehingga yang terjadi energi kita benar-benar habis-habisan, pikiran kita habis-habisan, fisik kita babak belur rasanya gitu. Nah, pada video ini, ya, sekaligus mengedukasi kita semua untuk pentingnya kita untuk lebih memahami diri kita, ya, di sekitar kita, khususnya bagi Anda yang mungkin sudah menjadi orang tua, ya, pentingnya untuk bisa mengerti potensi dari anak Anda masing-masing. Apakah desain dari anak tersebut adalah tipe orang yang lebih suka pada suatu rutinitas panjang, atau dia lebih condong pada aktivitas yang lebih fleksibel. Apakah dia nanti di situ terdesain pekerja keras, ya, mungkin banyak makan dan sebagainya, ya, atau dia di situ menjadi seorang yang pekerjanya lebih nyantai gitu. Dia misalkan desain energinya dia memang nggak sebegitu membutuhkan karbohidrat untuk membuat otaknya ngepush kemampuan yang ada di dalam dirinya. Nah, ketika misalkan kita tidak memahami, ya, desain dari alaminya tubuh dari kita masing-masing, itu bisa menjadi pemaksaan yang membuat kita nggak berdaya. Itu kurang bisa memaksimalkan daya yang ada di dalam diri kita. Gitu. Bayangkan anak yang mungkin dia desain energinya itu membutuhkan banyak asupan makanan untuk ngepush energi fisiknya keluar untuk berkarya gitu. Terus ternyata di situ disuruh makannya dikit aja atau disuruh puasa gitu misalkan. Yang terjadi dia akan mengalami drop yang amat sangat gitu. Atau sebaliknya, desain orang yang mungkin dia tidak sebegitu membutuhkan asupan makanan untuk ngepush
energinya untuk bisa keluar menjadi satu aktivitas atau karya, dia disuruh banyak makan gitu, bentar-bentar disuruh makan, porsi makannya suruh banyak. Apa yang terjadi kira-kira? Nah, itulah ya pentingnya kita memahami desain dari penciptaan per individu, agar tidak lagi terjadi pemaksaan seperti pola-pola kehidupan yang sebelumnya yang banyak membuat ya orang-orang dari generasi sebelumnya, ya saya tidak menyebut itu sebagai generasi yang gagal, tetapi ada banyak hal yang di situ kurang maksimal aja gitu. Nah, kebetulan di transformasi beberapa tahun ini ya, ini benar-benar sangat luar biasa sekali. Ada banyak praktisi yang di situ menemukan formulasi-formulasi sesuai desain dari penciptaan energinya masing-masing. Nah, mungkin bagi kamu yang juga melihat video ini, pentingnya juga untuk memahami diri sendiri, juga untuk orang-orang di sekitarnya, agar tidak terjadi pemaksaan-pemaksaan tertentu yang mungkin itu bukan karakter dari dirinya gitu loh. Karena kalau misalkan ada suatu pemaksaan tertentu ya, itu nantinya akan membuat orang tersebut bisa frustrasi, gampang marah, kelelahan, ya bahkan hancur-hancuran rasanya, karena dia tidak menjadi desain dirinya sendiri. Ibaratnya bebek disuruh berlari, dia akan kelimpungan gitu loh, dia akan sangat ngoyo sekali gitu. Atau sebaliknya, seekor singa yang tadinya dia mahir dalam berlari ya, dia disuruh berenang di air atau disuruh menyelam seperti ikan, dia juga akan kelelahan. Dia mungkin bisa melakukan itu, tapi dia tidak akan bisa mencapai potensi terbaik di bidang itu. Nah, mungkin itu saja sharing hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah menyimak video saya. Jangan lupa komen ya, share video ini kalau ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih.